Bang Masinton, dalam pidatonya Bu Mega menjelaskan dalam sistem presidensial itu tidak ada istilah koalisi maupun oposisi, tapi menyebutkan kata kerjasama, menyebutkan pula soal fungsi check and balances. Jadi sebetulnya arah politik PD Perjuangan di pemerintahan Prabowo Gibran itu mau yang mana? Yang kerjasama, check and balances atau bagaimana nih Bang Masinton? Ya, ada 3 agenda yang harus kami dalami dalam pembahasan di Rakernas ini. Satu ya tentang sikap politik, kedua itu tentang program kerakyatan partai, itu umpamanya tentang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana kita sebagai sebuah partai politik menghadapi isu-isu lingkungan, global warming, dan lain sebagainya. Nah juga yang ketiga adalah pembahasan tentang pemilu kepala daerah yang akan berlangsung bulan November 2024. Nah tentu dalam seluruh rangkaian agenda ini akan nanti dibacakan pada penutupan Rakernas. Maka nanti akan dibahas semua di tiap-tiap komisi, 3 komisi tadi, Mbak Silvi. Nah kemudian Ibu Megawati menegaskan bahwa ya dalam prinsip demokrasi itu ya harus ada kontrol atau check and balances tadi itu. Nah artinya apa? Bahwa demokrasi itu ya bukan sekedar kekuasaan, bukan sekedar kemenangan, tapi bagaimana kekuasaan diraih dengan cara-cara yang beretika, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan juga menjaga konstitusi. Nah maka tadi PDI Perjuangan dalam Rakernas saya juga mengundang seluruh elemen civil society, agama, budayawan, akademisi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk komitmen bagaimana PDI Perjuangan menjaga demokrasi ini. Ya, Ibu Mega juga menegaskan bahwa pers yang bebas, aktif, ya bebas dari intervensi itu bagian dari elemen pilar demokrasi itu sendiri. Nah maka nanti dalam seluruh pembahasan dalam Rakernas ini baru kita bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan aspirasi-aspirasi. Jadi sampai sekarang belum diputuskan ya Bang Masinton arah politik PD Perjuangan di pemerintahan Prabowo? Belum, tadi kan baru pembukaan. Oke. Tapi kalau dari kode Bu Mega tadi bahwa ada kerjasama, check and balances, artinya pintu untuk kerjasama dengan pemerintahan Prabowo Gibran belum tertutup 100% ya, Bang? Ya tentu dalam sistem presidensial kan nggak dikenal koalisi oposisi dalam presidensial di kita ya di Indonesia. Nah tentu apakah nanti ya posisi politik PDI Perjuangan itu seperti apa berada dalam pemerintahan atau bekerja sama dalam pemerintahan atau dalam isu-isu tematik. Nah tentu kita harus mendengarkan seluruh masukan dari kader-kader seluruh daerah seperti itu. Oke. Bang Ngabalin, menurut Anda dengan memang belum diputuskan ya, tadi kata Bang Masinton tunggu hasil Rakernas dulu, tapi sebaiknya dalam sistem presidensial nanti kita berbicara dalam pemerintahan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, apakah memang tetap penting harus ada partai kuat yang berada di luar pemerintahan, bekerja sama dari luar pemerintahan, tidak semuanya bergabung di dalam? Iya, jadi kalau dalam sistem presidensil memang orientasi semua partai politik itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, melayani rakyat Indonesia. Jadi kalau merujuk kepada apa yang poin-poin pidato Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto, ya ini partai-partai kuat, partai-partai yang memiliki basis, kemudian punya pemikiran-pemikiran sedahsyat hebat seperti Bung Masinton. Saya terus terang pernah jumpa dan saya bilang, waduh sayang banget ini orang kritisi kayak begini tidak lolos di parlemen. Itu saya bilang begitu, Lai. Kan waktu kita pernah itu saya bilang, saya sungguh sangat, kenapa diperlukan PDIP dalam sebuah pemerintahan atau perlu kerja bareng, kemudian berpikir orang berusaha untuk bisa bicara juga dengan Mama Ega, ketua umum partai ini. Tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali orientasi membangun republik ini.
Bagaimana memberikan pelayanan kalau 10 tahun ini Presiden Joko Widodo telah membuktikan sejarah Republik Indonesia dengan presiden yang begini luar biasa. Monggo setelah terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini tentu harus, itu yang tadi saya bilang, sebagai orang yang matang dalam demokrasi, partai yang begitu besar loh. Dia berangkat dari sebuah perjuangan yang luar biasa. Pada zaman Orde Baru kemarin itu kan luar biasa ini. Bagaimana perjuangan seorang perempuan yang hebat seperti Mama Ega ini. Nah, waktunya sekarang ini harus PDIP bisa menunjukkan jati dirinya bahwa pemilu telah selesai, orientasinya kita adalah membangun Republik Indonesia, mari kita berikan penguatan. Penguatan itu oke, bisa saja check and balances yang tadi disampaikan oleh yang terhormat, yang mulia Mama Ega, Ketua Umum, tapi tidak juga mustahil kalau ada juga di pemerintahan, kan? Boleh ada orang berpikir seperti itu dan boleh kita punya harapan seperti itu. Kenapa? Karena orang berpikir untuk membangun Republik ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mahasiswa yang pidato tadi Pak Jenderal Prabowo, jangan sampai ada yang mundur dari pendaftaran uang kuliah dan macam-macam tadi itu. Nah, dibutuhkan sekarang kearifan dan kebesaran jiwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti itu. Karena itu kita masih tunggu sikap dari PDI Perjuangan nanti yang insya Allah akan diputuskan dalam Rakernas kali ini. Mas Kodari, dalam sebuah wawancara Pak Prabowo mengatakan kalau PDI Perjuangan tidak berkenan untuk bergabung ya tidak masalah. Apakah pernyataan itu bisa kita baca sebagai sinyal kalau Pak Prabowo pun sudah tidak terlalu berharap lagi PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahannya? Ya, saya kira itu benar dan bagus sekali kita menghubungkan pidatonya Bu Mega ini dengan wawancara Pak Prabowo dalam beberapa hari yang lalu ya. Jadi Pak Prabowo itu pada dasarnya menerima atau punya keinginan untuk membuat sebuah koalisi besar, tetapi semuanya itu kembali kepada pihak yang diajak berkoalisi. Dan saya melihat pada hari ini dari simbol-simbol dan dari pernyataan-pernyataannya ada sangat kuat pesan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Mulai dari Pak Prabowo sendiri tidak hadir ya. Aku yakin kalau Bu Mega dan PDI Perjuangan ingin menjadi bagian dari pemerintahan, maka pasti Pak Prabowo-nya juga akan diundang. Kalaupun tidak mengundang Pak Jokowi, minimal Pak Prabowo-nya diundang. Yang kedua, ya ketika beliau mengatakan bahwa pemilu hari ini adalah anomali ya, dan ini adalah sebuah kegelapan demokrasi, serta ada simbol api abadi Merapen, api perjuangan nantak kunjung padam, lalu mengutip bahwa mengutip kata-kata Sansekerta Satyam Eva Jayate yang artinya kebenaran itu pasti menang, dan itu adalah pernyataan dari Raden Wijaya saat dia dikuyo-kuyo pada abad ke-13. Saya kira Bu Mega sedang membayangkan bahwa beliau mengulangi siklus sejarah, bahwa dulu melawan Orde Baru ya Pak Harto, sekarang melawan sebuah proses politik yang atau situasi politik yang kurang lebih sama seperti beliau dulu lalui begitu. Jadi makanya beliau mengatakan yang nggak berani minggir ya, karena untuk melalui perjalanan ini harus berani. Ya makanya yang tampil di sini juga Pak Masinton, karena kalau yang lain kurang berani kayak Pak Masinton. Oke, baik. Kembali lagi ke Bang Masinton. Bang Masinton, kita berbicara ke depan akan seperti apa hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan ke depan. Bang Masinton, kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ada pertemuan, ada kedekatan yang ditunjukkan oleh Mbak Puan dengan Presiden Jokowi, misalnya di World Water Forum. Apakah Mbak Puan ini sebetulnya adalah jembatannya? Mbak Puan ini adalah simbol bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi maupun Presiden yang akan datang, Pak Prabowo, itu tidak akan pernah putus 100%, hubungannya akan selalu baik karena ada Mbak Puan di situ. Ya, relasi umpama dengan Mbak Puan, dengan Presiden kemarin itu kan di acara formal ya antara Presiden dan Ketua DPR RI, tentu apalagi itu adalah acara forum internasional, kita kan harus menampakkan bahwa ini agenda kenegaraan. Kedewasaan berpolitik itu kan di situ. Kemudian relasi antara
Mbak Puan atau Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini kan bukan relasi yang baru, bahkan itu jauh lama dan bahkan pernah menjadi kandidat bersama ketika pemilu 2009 lalu, di mana Bu Mega dan Pak Prabowo itu berpasangan. Artinya bahwa kalau secara personal itu ya no problem. Nah kemudian ya dalam aspek politik ya bahwa demokrasi itu yang membutuhkan check and balances, butuh mekanisme kontrol. Kita menjaga ya agar seluruh proses demokrasi ini mengutamakan harus kepentingan rakyat di sana, baik dalam tata kelola program pemerintahan berikutnya dan sebagainya. Nah tentu mana yang perlu kita kritisi, ya kita akan kritisi. Mana program-program yang baik, ya pasti kita dukung. Artinya apa? Bahwa relasi kekuasaan itu bukan semata-mata relasi suka tidak suka, tapi berdasar pada objektivitas seperti itu. Oke, terima kasih kalau begitu Bang Masinton, Bang Ali Ngabalin dan juga Mas Kodari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.